Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak mohon izin, saya Yaitu Kamalin, calon guru penggerak angkatan 10 ini dan baru melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini Bapak. Nah kebetulan di dalam pendidikan ini ada tugas untuk wawancara bersama dengan kepala sekolah seperti itu Bapak. Jadi di sini saya mohon izin Bapak selaku kepala sekolah saya untuk saya wawancarai terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Sebelumnya saya mohon izin, nanti di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan mohon berkenan untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan saya. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak ini mengenai bagaimana menurut Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Kalau ada dua hal yang sama-sama baik, misalnya guru A mengusulkan begini, guru B mengusulkan begitu, kita cari solusinya di tengah-tengahnya supaya kepentingan guru A dan guru B terakomodasi. Begitu ya Bapak. Oke Bapak. Tidak mengecewakan salah satu pihak, tapi kita ambil jalan tengahnya. Iya, berarti keputusan saya memang benar-benar yang berpihak kepada keduanya, gitu ya Pak. Ya, baik Bapak. Menurut Bapak ini bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan Bapak? Jadi ini, yang kita lakukan pertama, kita tidak bisa hanya percaya pada salah satu. Jadi kita harus mengadakan check and balance, yaitu kita kombinasikan apakah fakta yang disampaikan itu benar atau tidak. Kalau memang sudah benar, kita juga perlu cross check dengan yang lainnya sehingga kita bisa mencerna untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke, berarti sama-sama kita harus tahu dulu ya Bapak ya, biar latar belakangnya apa, dampaknya juga nanti bagaimana. Oke Bapak, baik sekali Bapak. Nah itu Bapak, kalau untuk yang ketiga nih Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau ada permasalahan, saya menanyakan ke beberapa pihak, baik itu pihak yang pro dan yang kontra. Setelah itu saya mendiskusikan dengan guru-guru yang saya anggap senior yang bisa untuk pertimbangan, barulah saya mengambil keputusan. Jadi keputusan itu sebelum saya keluarkan, saya mengambil rekan-rekan yang kiranya punya kompeten untuk memberikan masukan, baru kita umumkan di forum. Baik sekali Bapak ya, sangat bijaksana. Kalau untuk yang selanjutnya Bapak ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang saya lakukan secara efektif di dalam sekolah itu, guru-guru kan semua profesional, sudah dewasa. Kita tidak perlu mengingatkan dan sebagainya, beri contoh. Kita cukup memberi contoh. Pasti nanti akan jadi baik. Terima kasih. Nah untuk Bapak ini yang selanjutnya nih Bapak, menurut Bapak apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata kelola dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah terus kemudian Bapak, apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Kalau masalahnya itu tidak terlalu berat, bisa kita putuskan saat itu. Tapi kalau berat, kita perlu mencerna dan membicarakan dengan rekan-rekan guru yang saya anggap berkompeten untuk menyelesaikan hal itu. Setelah itu barulah kita selesaikan. Jadi kita lihat apa itu bobotnya. Kalau hanya sepele langsung saja, kalau tidak perlu keputusan yang mengikat. Kita perlu bicara. Berarti tergantung permasalahannya seperti itu. Iya, tergantung permasalahannya. Betul Bapak. Nah kira-kira Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Di sekolah tentu ada guru yang dewasa, ada guru yang mempunyai wawasan lebih luas. Walaupun itu guru junior atau guru senior, tapi kalau dia mempunyai jiwa itu, biasanya saya rangkul untuk dalam rangka pengambilan kebijakan terkait dilema etika itu. Supaya apa? Supaya keputusan tidak hanya dari saya, tapi ada
beberapa pihak yang mengetahui, dan sebelumnya juga nanti kita diskusikan dengan yang pihak-pihak yang berkompeten baru membuat keputusan. Berarti melibatkan pihak-pihak memang mempunyai kompeten gitu Bapak. Oke Bapak. Ini terakhir Bapak ya, pertanyaan dari saya. Dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi ketika ada dilema etika di sebuah sekolah, kita perlu mensiasati. Apabila dilema etika itu skalanya biasa, kita bisa memutuskan saat itu juga. Tapi kalau dilema etikanya itu kompleks dan pelik, kita harus mencerna, kita harus meminta saran pendapat dari rekan-rekan supaya nanti tercapai keputusan yang terbaik. Ini Bapak, terima kasih Bapak ya. Ini sekiranya Bapak sudah memberikan tanggapan-tanggapan yang sangat relevan terhadap sekolah yang Bapak bina ini. Semoga kita harapannya memang kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil dapat berpihak ke semua pihak. Ke semua pihak, tidak ada yang merasa dirugikan. Betul, karena semua memiliki sekolah ini. Terima kasih ya Bapak saya mohon izin, mohon maaf sudah merepotkan Bapak. Kepemimpinan Bapak ini membawa perubahan baik untuk sekolah kita. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak perkenalkan, nama saya Yayu Kamali, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Mayang. Mohon memperkenalkan diri Bapak. Mohon izin. Terima kasih. Saya di sini nama Mujiono di sekolah SD 1 Pelengkut selaku yang dituakan. Kepala sekolah ya bisa, yang dituakan ya bisa lah. Oke, Bapak. Terima kasih ya Pak, salam kenal sebelumnya. Di sini saya akan melakukan wawancara Bapak terkait tugas saya dalam calon guru penggerak angkatan 10 ini. Demonstrasi kontekstual untuk wawancara dengan kepala sekolah seperti itu Bapak. Dan hari ini saya mohon izin untuk wawancarai terkait mengenai bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi ini Bapak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Ya, mencoba lah ya. Dan nanti bisa dipahami dimengerti. Di sekolah kami yang terkait dengan dilema etika ya. Ya kadang itu permasalahan gini. Ada aturan dari pemerintah itu kan diharapkan terutama berkait dengan kenaikan kelas. Diharapkan semua anak harus naik kelas semua. Tapi di lapangan tetap ada kendala atau permasalahan. Intinya naik semua kan memang harapannya gitu semua baik. Tapi kadang ada kendala anak yang memang betul-betul kalau dinaikkan perlu pemikiran. Nah itulah ada semacam itu. Di satu sisi karena aturan harus seperti tadi, di sisi yang lain ada benturan di lapangan. Kadang ada salah satu anak yang harus memerlukan pemikiran khusus. Nah, kami dalam menyikapi hal itu ya memang pertama ya dengan gurunya setiap bulan sekali kan memang ada istilahnya dalam supervisi secara umum ya klasikal ya di kantor itu kan perkembangan pembelajaran gimana, terus guru biasanya akan mengeluarkan keluhannya. Itulah akhirnya kami catat ini perkembangannya gimana. Ternyata perkembangan ini kadang ada yang sulit untuk berubah. Dan itu karena aturan tadi harusnya ya memang dulunya saya berikan saran, ya diteladani, ya dibimbing supaya anak tersebut nanti di akhir tahun bisa naik kelas, kita tidak punya beban dalam laporan kenaikan kelas ada yang tinggal kelas. Alhamdulillah ya berjalan. Alhamdulillah ya Bapak ya. Berarti ini dapat teratasi ngoten ya Bapak. Dapat teratasi. Jadi anak bisa naik semua dengan tadi bantuan dari guru dengan
orang-orang yang memang terlibat dalam orang kasus tua dilema kita etika. panggil atau diberi kepanitiaan. Oke, berarti melibatkan guru dan orang tua juga ya Bapak. Oke, betul Bapak. Oke. Untuk yang kedua ini Bapak, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar Bapak dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan Bapak. Jadi yang terkait dengan tadi ya, Oke. saya harus ini persiapan kenaikan kan misalnya ya. Oke. Memang dulu sebelum ada penentuan ya, kan ada masukan atau ada keluhan dulu ya. Akhirnya dulu saya suruh manggil beberapa orang tua siswa yang perlu penanganan tadi, saya suruh datang ke sekolah untuk diajak bicara. Dan kadang ada orang tua yang mengharap anaknya harus naik, tapi ada yang menyadari, malah ada yang kalau bisa biar mengulang saja. Jadi dengan itu tadi ya biar tidak terjadi permasalahan, ini saya untuk bersama sekolah, guru kelasnya dan kita orang tua siswa. Ya alhamdulillah selama ini tidak ada permasalahan. Baik Bapak. Nah berarti ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga Bapak mengenai langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam menangani kasus tersebut ya Bapak. Berarti memang melibatkan guru, stakeholder sekolah, terus wali murid, yang ada hubungannya dengan Bapak. Untuk menghindari tadi lah, jangan sampai terjadi komunikasi. Iya. Ya, biar sama-sama podo apa ya menerima. Iya. Legowo. Betul Bapak. Berarti biar sama-sama menemukan win-win solution Ya, seperti itu ya Bapak. Oke, jadi keputusan untuk bersama. Oke Bapak. Nah, Bapak kira-kira Bapak ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini? Ada sih. Ada tantangan, terutama yang berkait tadi ya. Ada. Pernah ada tantangan. Tantangan begini. Ada orang tua yang memang mungkin karena anaknya tidak naik itu malu. Nah, kan Iya, tidak. Bapak. Berharap anaknya harus naik, tapi kebetulan itu memang ya anak tersebut memang perkembangannya itu jauh dari teman-temannya, kan kadang kan memang terpaksa, kadang kan terpaksa. Jadi ya boleh buat karena orang tua biarlah itu naik Pak. Nah, terus dari sekolah ya begini, ada usulan dari teman guru ya begini. Gini aja Pak, dinaikkan itu nanti misalnya ditinggal kelaskan juga. Kelihatan tidak ada perubahan. Malah biar naik terus cepat hilang, cepat selesai dulu gitu. Iya Bapak. Ada yang seperti itu Mbak. Jadi kadang ada kendala itu. Jadi ya terus bagaimanapun memang kelihatannya diperbaiki berat. Ya jalan yang paling baik itu tadi. Iya. Mengikuti alur ya, seperti itu ya aja, Bapak. Gimana selesai gitu. Betul. Iya. Nah, kalau untuk jadwal Bapak di sekolah ini apakah Bapak mempunyai jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti itu Bapak? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Kalau jadwal gini sih, jadwal itu ya tidak terus secara terjadwal, tapi memang kan ada agenda itu. Ada agenda dalam 1 bulan itu kan memang Sabtu terakhir, Sabtu minggu pertama itu menggunakan untuk KKD, Sabtu minggu kedua jadi jam terakhirnya untuk perkumpulan ibu-ibu wanita ya. Sabtu ketiganya untuk KKD yang kedua. Nah, biasanya Sabtu keempat atau mungkin bisa kadang 1 sampai ke 5 inilah saya gunakan kegiatan untuk mengeluarkan undang-undang tadi guru-guru selama 1 bulan menghadapi siswanya di kelas kayak apa, yaitu saya ajak ngomong ya, kadang ya rapat resmi, kadang ya apa ya jabang tapi bermanfaat tadi mengeluarkan pesannya di kantor bersama-sama. Jadi fleksibel ya Bapak waktunya. Baik Bapak. Nah, kira-kira Bapak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini
Ya, dalam kasus-kasus dilema itu? yang sebenarnya saya rasakan membantu ya memang itu ya, proaktif dari teman-teman dulu. Jadi mereka betul-betul bilang apa yang pernah dihadapi, pernah kejadian yang dialami dicatat dan disampaikan. Jadi kan itu tidak apa ya, betul-betul fakta, jadi tidak ngarang-ngarang kan gitu. Iya, betul Bapak. Jadi memang dari Bapak Ibu guru nanti yang akan menyampaikan ke Bapak. Oke, jadi kita evaluasi seperti itu gitu. Oke. Nah, Bapak kira-kira nih pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak dari yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Ya dari itu, dari kebijakan itu tadi ya Pak ya. Iya. Ya menjadi sekolah dengan masyarakat, dengan orang tua tidak ada permasalahan, kemudian jadi kondusif lah. Iya. Jadi hubungan antara sekolah dengan masyarakat menjadi baik, dengan orang tua juga baik, semua menerima, semua tidak ada permasalahan. Dengan begitu termasuk dengan sesama teman-teman. Jadi ya itulah saling menyampaikan keluhannya, jadi itu kan ada manfaatnya. Oh berarti tidak saya saja yang mengalami itu, setiap kelas ada itu lah. Dengan adanya ini itu menurut saya memang perlu untuk dilaksanakan, dilestarikan untuk apa itu tadi, menjaga kondusivitas sekolah. Berarti ini ya Bapak, pembelajarannya yang bisa dipetik itu adalah menjalin hubungan dengan stakeholder, dengan masyarakat, atau khusus dengan orang tua gitu ya Bapak, agar dalam menjalin hubungan yang baik dalam pengambilan keputusan ini tetap mengutamakan nilai-nilai kebijakan seperti itu ya Bapak, dan berpihak ke semua pihak gitu ya Bapak. Ini kata kuncinya pokoknya jangan apa ya, merugikan siswa gitu. Betul, selalu berpihak kepada murid gitu ya Bapak. Baik Bapak, ini cukup sekian pertanyaan dari saya. Ini alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan juga dari Bapak. Semoga sekolah yang dibina Bapak semakin maju dan semakin berpihak kepada anak. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama, saya doakan semoga guru penggeraknya cepat selesai, ya, materinya cepat selesai dan nanti bisa diamalkan, ya, bisa ditularkan pada teman-temannya yang belum ikut program guru penggerak, itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Saya mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.